Ih, kaget. Bukan. Halo, kembali lagi bersama kami di channel Maku. Ciku. Dan di video kali ini kami bakalan melanjutkan review. Dan sekarang kita akan nge-review film apa? Film yang bikin Wah, itu tuh kayak background di TV tuh. film Sorry. Istri dari Masa Depan. Wow, sorry. Istri dari Masa Depan. Filmnya nyeritain gimana? Menceritakan tentang hubungan antara dua insan. Insan. Dia ada seorang lelaki bernama, siapa nama laki-laki? Jonathan. Si Jonathan ini dia suatu ketika tiba-tiba mendapatkan sebuah anomali karena saat dia baru bangun dari kamar, tiba-tiba ada sesosok wanita yang ada di kamar itu. Dan wanita itu mengaku kalau dirinya itu bernama Sore dan dia adalah istri. dari Masa Depan. Nah, begitulah ceritanya, teman-teman. Segitu review dulu, bye. Oh, jangan gitu. Dari yang disuka nih, dari segi ceritanya dari mana nih? Ceritanya beneran fresh nggak untuk film Indonesia? Oh, fresh banget. Soalnya kita udah capek ngeliatin horor aja kan. Ah, ini kenapa suka dengan ceritanya nih? Karena pertama fresh. Dan ini tuh kayak ceritanya lagi di luar negeri. Bener-bener gambarin kayak wah di luar negeri tuh gimana ya, nggak kayak ya mirip sih film Indonesia yang syuting di luar negeri pada umumnya, cuman ini lebih fresh aja, editingnya lebih fresh. Terus juga kalian kalau penggemar filmnya karya Makoto Shinkai, ini tuh versi Indonesianya dan versi filmnya live actionnya langsung gitu, bener-bener ceritanya tuh kayak baru keluar dari novel gitu. Indah. Betul. Ceritanya sangat novelis sekali. Mario di sini sukanya nih sangat-sangat banyak. Mulai dari kayak setiap pengambilan gambarnya itu emang benar-benar dipikirin setiap framenya gitu, kayak indah banget cahayanya. Apalagi syuting di Eropa kan, emang cahaya Eropa tuh emang bagus-bagus semua. Terus juga kayak ini film tuh menurut Mario tuh vibes-nya tuh sama dengan La La Land ya. Kenapa gitu? Penggemar satu La La Land nih. Karena kalau di La La Land tuh dia kan menceritakan tentang dua orang insan juga nih. Tapi mereka dari yang awalnya itu kayak wah bersatu, enak, mantap. Tapi di endingnya kan mereka malah berpisah dengan memilih jalannya masing-masing. Nah kalau ini Makin bersatu. mereka makin bersatu. Wow. Nah itu dia. Ini tuh filmnya vibes-nya menurut Cici nggak La La Land. La La Land tuh ada rasa sendiri. Ini rasanya tuh kayak karya Makoto Shinkai. Iya. Kayak Sini nih bener-bener dua insan yang beda alam lah, yang inilah gitu kan. gitu, memang Ada auroranya lah, dan aurora tuh punya maknanya sendiri lah gitu. indah banget ya. Memang kalau di film ini ceritanya tuh berkutat saat dia ada dua point of view nggak sih di film ini? Ada dua point of view dari Jonathan. Oh ya 3. Dari Jonathan, dia bingung kenapa istrinya dari masa depan bisa datang ke dia. Terus juga itu point of view-nya Sore, gimana Sore ini bolak-balik ya untuk memperbaiki hidupnya Jonathan di masa lalu. Terus juga ada terakhir POV Waktu yang tidak bisa dibendung. Jadi si Sore ini emang kayak dia pengen banget nih. Dia tuh si Sore ini di masa depan dia ditinggal meninggal ya sama si Jonathan. Tinggal meninggal. Tinggal meninggal. Iya, karena si Jonathannya meninggal duluan. Jadi itu dia balik ke masa lalu supaya ingin memperbaiki hal itu, supaya ingin memperbaiki hidupnya si Jonathan biar dia nggak mabuk-mabukan, nggak suka merokok gitu. Karena Jonathan meninggalnya akibat serangan jantung. Jadi dia mau memperbaiki pola hidupnya Jonathan. Ya, ternyata bukan hanya pola hidup, ternyata di dalam diri Jonathan tuh sangat terluka. Banyak hal yang lebih kompleks dari ini gitu. Seperti hubungan dia sama ayahnya, seperti dia dendam kepada ayahnya, gimana-gimananya gitu. Tapi sebenarnya kenapa si Jonathan ke Kroasia? Dia itu cuman ingin jumpa ayahnya gitu. Tapi dia masih marah aja sama ayahnya karena udah ninggalin dia selama waktu dia umur
dari umur 4 tahun. 4 tahun gitu. Ini si Sore kan udah mencoba memang kan, kayak dia ingin memperbaiki hidupnya Jonathan. Disuruh-suruhnya gitu kan. Janji harus ngikutin apa yang aku buat. Tapi ya emang pada dasarnya kalau orang itu dari dalam dirinya nggak mau berubah ya emang nggak bakal berubah. Jadi emang kalau mau berubah tuh ya dari dalam diri sendiri dulu Ya, gitu. Itu pesan yang mau disampaikan film ini sih. Dan film ini juga ada di YouTube Ya seriesnya. sebenarnya itu dari series Tropicana Slim. Tropicana Slim. Cuman bedanya di sini peran si Sorenya aja yang diganti jadi Sheila Dara. Cuma Sheila Dara keren. Keren banget aktingnya. Keren kali. Apalagi pas dia gunain Bahasa Kroasia. Kroasia gitu keren banget sih. Emang cocok sih dia di cast jadi Sore si Sheila Dara nih. Kalau Dian Wiyoko sendiri yang jadi Jonathan tuh menurut Mario emang pas juga loh. Mario suka loh acting dia. karena dia nggak diganti dari Sore yang sebelumnya. Oh iya ya. Emang pas banget gitu. Apalagi Mario paling suka tuh adegan mereka rebahan tuh shotnya dari atas di ranjang. Mukanya si Dian Wiyoko tuh kayak kan ya keren gitu lah orang-orang Cina gitu. Nggak serius nih ini karena sekarang sumpah. Yang nggak disuka. Dan yang nggak disuka tuh sebenarnya nggak ada sih, Mario suka semua dari film ini. Cuman ada bagian yang minor-minor kayak sedikit mengganggu gitu, kayak bahasa Inggrisnya si Jonathan di sini si Dion Wiyoko tuh dia kan di Kroasia, dia ngomongnya pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya tuh kayak apa ya, logat Indonesia banget gitu. Jadi agak mengganggu aja gitu. Beda kayak Sheila Dara tuh ngomongnya kayak emang yakin gitu dia tuh keren gitu. Tapi kan ada alasannya. Apa tuh? Kalau Sheila Dara, kalau Sore sendiri kan ngomong Kroasia lancar karena dia udah berkali-kali hidup lagi ya untuk memperbaiki. Ada ribuan dah dia hidup lagi. Udah berjuta-juta kali, udah 100 lebih ribu lah. Terus juga kalau Jonathan sendiri kan emang dia hidup baru setahun apa berapa tahun gitu di situ. Jadi ya wajar nggak sih? Kok ini ada iklan ya di belakang? Dia wajar gitu kalau aktingnya bahasa Inggrisnya masih Indonesia banget. Oh, gitu alasannya. Oke lah. Kok dari sisi pribadi? Ada yang di apa nggak? Yang tidak disuka nggak? Mungkin ada yang kurang gitu filmnya. Mario paling suka soundnya sih. Soundnya Keren lagu-lagunya tuh. ngebangun. Apalagi di adegan ending tuh ending gitu. Gitu. Ya kalian nonton aja lah. Kalian nonton sendiri aja biar Yang tahu. Cici nggak disuka tuh bukan dari film ya. Tapi kenapa sih udara Indonesia tuh bikin nggak estetik gitu? Itu waktu si Jonathan pulang ke Indonesia tuh bener-bener kayak Jomplang langsung jomplang gitu loh. Yang masih indah waktu di Kroasia tiba-tiba pas di Indonesia langsung banget. Visualnya polusi ya, polusi. Kayak bukan visualnya jelek, bukan kamera jelek, tapi emang ya karena cahayanya beda. beda. Cahaya Eropa dan Asia tuh beda. Yang nggak Cici suka tuh Tambah pula lagi ada polusi-polusi. tapi beneran sih gambar Indonesia kali. Terus juga yang nggak disuka tuh kenapa sih durasinya cuma 2 jam kurang, kenapa nggak langsung 5 jam langsung? Nah, ini menariknya film ini nih kan 2 jam. Ya Nggak kan? terasa sama sekali. Di film ini tuh bisa dibilang tuh pacingnya tuh lambat banget. Tapi tuh nggak bosan. Iya, Keren. padet tapi nggak bikin pusing. Itulah dia. Oke lah, langsung aja kita ratingnya. kasih skor berapa? Serentak ya. 3, 2, 1, 10. 10 per Wih, 10. kok sama? Inilah dia film yang sangat personal. Sampai bikin nangis kemarin nontonnya. Mario aja sih yang nangis. Karena terlalu keren. Oke. Mungkin sekian dulu untuk videonya teman-teman. Ditunggu review-review selanjutnya. Dan sampai jumpa. Di video selanjutnya. Jangan lupa like komen dan juga subscribe. channel ini. Dan bye-bye. Bye-bye.